pada siang hari ini. Sebelum mulai Indonesia Raya dulu Bu, menyanyi Indonesia Raya. Sama berdoa dulu Bu. Assalamualaikum. Dimulai dengan doa. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf sudah menunggu karena memang bertepatan dengan hari Jumat ya Bapak Ibu yang mohon maaf bahwa Bapak yang melaksanakan sholat Jumat mungkin juga baru bisa bergabung dan kami juga baru selesai kegiatan di tempat lain, jadi sehingga untuk pelaksanaan pada siang hari ini baru kita mulai. Mohon maaf saya belum menyalakan video karena masih menuju ruangan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Hostnya nggak kedengeran. This meeting is being recorded by the host. Cek 1. Belum dimulai Pak, udah 1:30 lewat. Silakan Ibu, silakan dimulai. Hostnya nggak bisa. Di mute aja dulu Bu. Silakan Bu, saya jam 4 ada rapat lagi Bu. Iya, saya ulangi yang saya hormati para Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Jakarta Timur yang sudah berkenan gabung dalam kesempatan kita pada siang hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, rapat kita siang hari ini atau sosialisasi siang hari ini rencananya itu akan dibuka oleh Pak Kabak, namun ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf saya wakili, saya dengan Debbie selaku subkoordinator pembinaan kewilayahan pada koordinator kewilayahan Biro Pemerintahan. Yang mana pada siang hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu, alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan aktivitas pun dapat hadir dalam kesempatan pada siang hari ini. Dan sesuai dengan undangan kami bahwa pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kaitan dengan jaminan kesehatan layanan yang diberikan untuk warga DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kenapa kami mengundang Bapak Ketua RT RW sekalian? Ini sangat penting diketahui oleh Bapak Ibu karena Bapak Ibu semua adalah lini terdepan dari pelayanan masyarakat, di mana Pak RT dan Pak RW ini melayani warganya di wilayah masing-masing. Tentunya kaitan dengan kesehatan ini menjadi isu yang perlu diketahui, di mana DKI Jakarta memiliki layanan-layanan yang memang ditujukan kepada warga masyarakat yang kemudian secara gratis diberikan untuk warganya. Nah, barangkali dalam kesempatan siang hari ini kita akan mendalami berkaitan dengan materi tersebut, sehingga Bapak Ketua RT, Ketua RW gitu ya, nanti mungkin ada hal-hal yang case by case berdasarkan pengalaman di lapangan, pernah dialami, tapi kemudian belum diketahui secara pasti harus seperti apa, treatmentnya harus bagaimana, silahkan nanti kita diskusi sama-sama. Nah, Dokter Seni mohon izin mungkin untuk mengefektifkan pertemuan kita pada siang hari ini, kita nanti akan lebih perdalam melalui sesi diskusi karena saya yakin berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di wilayah gitu ya, perlu ada hal-hal yang kemudian didiskusikan. Jadi kita tidak terlalu fokus dengan pemaparan begitu Dokter Seni punten. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi, kita pendalami interaksi berdasarkan pengalaman-pengalaman
yang dilalui oleh Pak RT dan Pak RW, Bu RT dan Bu RW di wilayah masing-masing. Bapak Ibu, mungkin untuk mengefektifkan pertemuan kita pada siang hari ini, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Dinas Kesehatan untuk memaparkan kaitan dengan program jaminan kesehatan layanan DKI Jakarta yang selanjutnya akan kita pandu untuk sesi diskusinya. Kepada Dr. Seni dari Dinas Kesehatan, saya persilahkan. Izin Bu Debi, nanti yang akan memaparkan dari Bu Unik. Oh, dari Dr. Unik. Dr. Unik bergabung ya. Terima kasih Dr. Unik. Monggo Dr. Unik, kami persilahkan untuk memaparkan Mbak materi. Debi. Selamat siang, Mbak Dok. Debi. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu, alhamdulillah ini ada 528 peserta Bu Devi ya. Insya Allah akan bertambah terus. Ya, mohon izin perkenalkan, nama saya Nuni Iria Sundari, saya Kepala Unit Jaminan Kesehatan Jakarta. Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta yang sudah dibentuk sejak tahun 2020. Jadi tugas kami adalah mengelola tentang manfaat jaminan kesehatan, khususnya untuk kepesertaan dari BPJS dalam yang termasuk dalam peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kami juga memberikan manfaat di luar manfaat atau KIS atau BPJS. Inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu bisa terinformasi dan menginformasikan kepada warganya di RW atau di RT. Ya, silakan, nanti ada paparan sedikit. Nanti untuk diskusi kita kayaknya lebih seru kalau kita berdiskusi, tapi ada sedikit paparan. Kami akan ceritakan dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bu, Kelihatan Bu, silakan lanjut. Ini saya mematikan kamera supaya lebih stabil. Ya, jadi jaminan kesehatan Jakarta ini merupakan salah satu tugas yang diamanahkan oleh Pak Gubernur kepada kami untuk adanya penyediaan jaminan kesehatan yang berkualitas, terintegratif, gitu ya. Sehingga kami juga ditugaskan untuk menyosialisasikan, membrandingkan kepada Bapak Ibu supaya seluruh masyarakat DKI Jakarta terinformasi mengenai jaminan kesehatan Jakarta ini. Dasar hukumnya ada Pergub 159/2019 tentang Ortaker Dinas Kesehatan. Di situ ada tugasnya dinas kami UP Jaminan Kesehatan Jakarta. Ada Pergub nomor 46 tahun 2021 dan Kepgub nomor 169 tahun 2022. Ini tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan. Jadi, Bapak Ibu, kalau ditanya unit pengelola jaminan kesehatan Jakarta atau Jamkesjak ya, kalau kita singkatnya pakai bahasa Jamkesjak. Apa sih? Itu adalah unit pelaksana teknis membantu dinas kesehatan dalam menyelenggarakan pengelolaan dana jaminan kesehatan. Kita ada di gedung saat ini masih di gedung Dinas Kesehatan lantai 8, Jalan Kesehatan nomor 10. Bapak, ya. Jadi ada 5 jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di luar manfaatnya BPJS ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah jaminan kesehatan korban kekerasan, pemeriksaan visum dan korban kekerasan anak dan perempuan, layanan ambulans gawat darurat dalam kondisi gawat darurat, pengelolaan darah PMI, dan jaminan pemeriksaan kesehatan. Nanti ini khusus ada syarat-syaratnya tertentu. Ya, kalau kita bicara jaminan layanan korban kekerasan itu Bapak Ibu, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tidak ada yang jamin. Ya, tapi yang bersangkutan itu memang harus merupakan korban kekerasan.
ada bukti laporan kekerasan dari kepolisian bahwa pasien merupakan korban kekerasan, harus ada bukti identitas, KTP dan ataupun KK. Ini diberikan kepada penduduk DKI Jakarta atau bukan penduduk DKI Jakarta yang kejadiannya di wilayah DKI Jakarta. Jadi tidak harus ber-KTP Jakarta, tapi kejadiannya di wilayah DKI Jakarta. Nanti kelihatannya dari surat laporan polisinya bahwa kejadian memang di Jakarta dan yang bersangkutan adalah korban. Tidak bisa berlaku bagi pelaku. Pelaku di sini misalnya tawuran, itu tidak berlaku. Ya, tidak ada yang menjamin. Kalau pelaku tawuran, pelaku kekerasan atau berantem, itu tidak berlaku. Tapi misalnya ada yang lewat, terus kena begal gitu ya, amit-amit cabang baik, itu bisa dijamin. Caranya bagaimana? Cukup bawa ke AGD, ke UGD, ke unit gawat darurat rumah sakit, atau kalau misalnya memang rawat jalan, perlu rawat jalan, kalaupun nanti perlu rawat inap, nanti dari rumah sakit yang akan mengajukan klaim kepada kami. Jadi tidak perlu Bapak Ibu bingung, tinggal sampaikan kepada rumah sakit yang bersangkutan adalah korban kekerasan, ini surat laporan polisinya, ini identitasnya. Ya, boleh lanjut. Bapak Ibu, ini ada nanti infografis jaminan layanan kesehatan korban kekerasan yang kami akan minta tolong Bapak Ibu untuk sampaikan kepada warganya. Ya, di sini ada keterangannya dan informasi yang bisa disampaikan kepada para warganya. Lanjut. Nah, ini juga kekhususan ini di Jakarta nih, jaminan layanan visum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi begitu perhatiannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, maka layanan kesehatan untuk pemeriksaan visumnya pun itu dijamin dengan bukti permintaan visum dari kepolisian dan bukti identitasnya. Ini berlaku bagi penduduk di DKI Jakarta apabila terjadi mengalami korban kekerasan khusus bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Tapi kalau bukan penduduk DKI Jakarta, kekerasannya terjadi hanya di wilayah DKI Jakarta. Ini pelayanan di Indonesia asal ada surat permintaan visum dari kepolisian. Ya, kepolisian yang meminta, karena ini adalah dokumen hukum yang nantinya harapannya bisa diproses secara hukum pelakunya. Lanjut. Pemeriksaannya berupa pemeriksaan forensik, klinis forensik patologis, laboratorium forensik, visum et repertum, visum psikiatrikum. Ini ada infografis yang nanti minta tolong juga kepada Bapak Ibu disampaikan kepada seluruh warganya, bisa di-share di grup WA-nya tentang layanan bagi kekerasan kepada perempuan dan anak. Ada juga jaminan layanan ambulans gawat darurat. Jaminan ini diberikan kepada penduduk yang memiliki KTP dan KK DKI Jakarta atau pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ber-KTP bukan DKI Jakarta. Hanya berlaku di wilayah DKI Jakarta ya Bapak Ibu. Kondisinya harus khusus. Dalam kondisi gawat darurat, kondisi tidak mampu menggerakkan anggota tubuh, atau mengalami penurunan kesadaran. Kemudian caranya bagaimana? Keluarga atau pasien bisa menghubungi call center AGD melalui SPGDT 119 dan 112 Jakarta Siaga. Nanti akan disambungkan oleh unit gawat darurat. Bapak Ibu cukup menyampaikan fotokopi KTP, foto atau menunjukkan KTP kepada tim AGD kami. Lanjut. Tapi harus masuk ketiga kriteria itu ya, maksudnya ada mengancam nyawa harus segera ditangani, ada penurunan kesadaran,
dan tidak mampu menggerakkan anggota tubuh. Lanjut. Ini adalah contoh infografisnya. Kamu udah tadi terus. Ya, nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Bisa di-download. Ini yang keempat, ada jaminan layanan pengelolaan darah PMI. Bapak Ibu, kalau misalnya ada warga Bapak Ibu yang membutuhkan transfusi darah, tapi takut gitu ya, takut transfusi, nanti ada bakteri, ada virus di dalam darah yang mau dimasukkan ke tubuh saya. Tolong diinformasikan kepada warganya kalau darah yang diberikan oleh PMI ini kita jamin kualitas darahnya karena darah itu sudah disaring dengan pengelolaan darah NAT, Nucleic Acid Test, supaya bebas dari virus HIV dan hepatitis B. Jadi jangan sampai takut sampai transfusi nanti sampai malah kekurangan darah mengancam nyawanya. Ini diberikan kepada penduduk ber-KTP dan KK DKI Jakarta ya atau pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memang memerlukan transfusi darah. Kan nggak ada ya Bapak Ibu yang iseng gitu ya minta darah ya, harus dengan indikasi medis. Berlaku di seluruh rumah sakit di wilayah DKI Jakarta. Ya. Kemudian ini contoh infografisnya, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada seluruh warganya di RT, di RW, di wilayah Bapak Ibu, agar semua terinformasi. Lanjut. Ini ada jaminan layanan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu, pemeriksaan kesehatan yang kayak gimana? Jadi sebenarnya ini kayak medical check up Bapak Ibu ya. Tapi ini hanya diberikan kepada sasaran-sasaran tertentu. Ini merupakan salah satu janji gubernur kepada tokoh agama sebagai bentuk apresiasi dari Pak Gubernur yang kepada para tokoh agama yang terdata oleh Biro Dikmental di seluruh lembaga keagamaan di DKI Jakarta. Karena sebagai apresiasi Pak Gubernur kepada tokoh agama yang sudah melayani masyarakat DKI Jakarta. Begitu juga dengan pengemudi angkutan umum atau supir jaklingko yang didaftarkan oleh Dinas Perhubungan. Satu lagi sasarannya adalah ada masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Masyarakat-masyarakat ini merupakan masyarakat rentan atau miskin yang cenderung mudah terkena penyakit. Jadi supaya para sasaran ini tidak terkendala, sebagai upaya pencegahan dini diberikan manfaat pemeriksaan pemeriksaan kesehatan. Syaratnya apa? Harus memiliki KTP dan KK DKI Jakarta dan harus merupakan peserta JKN-KIS. Karena apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan ditemukan ada penyakit yang perlu segera ditindaklanjuti, bisa menggunakan jaminan kesehatan JKN-KIS-nya. Ya. Diperiksa apa aja sih emang pemeriksaan kesehatannya? Jadi diperiksa ronsen dada, pemeriksaan lab, pemeriksaan rekam jantung, ada screening penyakit hepatitis B untuk ibu-ibu hamil, dan pemeriksaan fisik oleh dokter. Ini untuk ngecek kondisi penyakit tidak menular dari para sasaran. Berikut adalah infografis yang kami juga nanti sampaikan di akhir acara ini yang Bapak Ibu sampaikan kepada seluruh warga. Bapak Ibu, ini ada nomor kontak kami. Jaminan Kesehatan Jakarta bisa disimpan di 082 111 999 812. Saya ulangi, 082 111 999 812 untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai jaminan ini. Jadi ada juga media sosialnya berupa Jamkes Jakarta.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Debi, Bapak Ibu sekalian. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, bisa disampaikan seluruh informasinya kepada para warga. Jadi apabila memang ada yang membutuhkan, tentunya kami tidak berharap ya Bapak Ibu, karena ini adalah jaminan kesehatan yang diberikan kalau memang sampai sakit gitu, sampai membutuhkan. Tapi kalau memang ternyata ada yang butuh, silahkan disampaikan bahwa ini adalah dijamin oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UP Jamkesjak, Jaminan Kesehatan Jakarta di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam paparan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.